Teman-teman, ketika membayangkan tentang masa depan, perasaan seperti apa sih yang muncul? Apakah perasaan senang, excited untuk menyambut begitu banyak pengalaman dan kesempatan yang baru, atau justru perasaan khawatir? Ada quotes yang bilang bahwa tomorrow is a mystery. Hari esok adalah sebuah misteri. Sehingga di satu sisi, masa depan bisa menjadi suatu hal yang exciting dan bahkan dinanti-nantikan, tapi di sisi lain, masa depan juga bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan terkesan menakutkan. Bagi saya dan beberapa teman saya yang sekarang sedang berada di tahun terakhir SMA, rasanya masa depan lebih condong ke arah mengkhawatirkan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk kuliah, di mana kami dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, tanggung jawab, dan juga ekspektasi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sehingga kadang-kadang perasaan takut atau cemas jadi sulit untuk dihindari. Dan sebenarnya wajar banget kalau kita merasa takut atau cemas ketika berhadapan dengan sesuatu yang unknown seperti masa depan. Tetapi, satu hal yang perlu kita ingat adalah kita sendiri yang menentukan di mana batasnya. Jangan sampai bukannya kita yang mengendalikan kecemasan kita, tapi malah kecemasan itu yang mengendalikan kehidupan kita. Oleh karena itu, sesuai dengan judul talk saya pada hari ini, Embracing Your Future, saya akan mencoba untuk membagikan beberapa cara atau tips gimana sih kita bisa mulai berdamai dengan ketakutan kita akan masa depan. 3 poin utama yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah 1. Goal, mengetahui apa tujuan kita dan bagaimana kita bisa mencapainya. 2. Control, mengenali dan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dan 3. Adapt, beradaptasi ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencana awal kita. Untuk poin pertama mengenai goal atau tujuan, ada sebuah quotes dari filsuf yang bernama Seneca yang menurut saya sangat menggambarkan kenapa sih punya tujuan ini sangat penting. Menurut Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, tidak akan ada angin yang terasa menguntungkan. Sebelum memulai mempersiapkan dan merencanakan masa depan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa tujuan kita. Tetapi, di satu sisi saya juga paham kalau membuat sebuah tujuan, apalagi tujuan jangka panjang, masih merupakan hal yang sulit bagi beberapa dari kita, termasuk saya sendiri. Kalau sekarang saya ditanya, kira-kira nanti setelah lulus kuliah, mau kerja jadi apa? Rasanya saya juga masih belum bisa menjawab. Tapi satu hal yang saya ketahui secara pasti adalah, saya mau menekuni bidang psikologi, setidaknya untuk kuliah. Jadi, saya membuat tujuan jangka menengah aja terlebih dahulu, yaitu untuk masuk jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kita baru bisa membuat planning gimana sih biar kita bisa terarah ke tujuan itu. Untuk masuk kuliah atau universitas, bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Buka website universitasnya dan research ada informasi penting apa sih yang bisa diambil. Seperti kapan buka pendaftarannya, apa saja persyaratannya, dan hal penting lainnya seperti biaya atau beasiswa. Tapi, kalau setelah lihat website terus masih merasa kayaknya banyak pertanyaan nih, masih banyak bingungnya, bisa juga masuk ke planning tahap berikutnya. Bertanya ke guru atau kakak kelas yang kuliah di UI, kalau saya mau masuk UI harus persiapin apa sih? Jangan takut untuk bertanya, karena bisa jadi setelah kita bertanya, kita malah jadi lebih mengerti. Oh, ternyata kalau mau masuk jalur tes, kayak lebih baik untuk les dari sekarang dan mulai kerjain latihan soal. Kalau masuk jalur non-tes, ada beberapa nilai nih yang harus diperbaiki. Dengan membuat planning dan to-do list yang jelas, kita bisa lebih terarah menuju tujuan kita. Selain itu, ketika kita langsung menyasar tujuan yang besar, ada kemungkinan bahwa kita akan kehilangan motivasi atau kepercayaan diri di prosesnya. Karena kita nggak tahu sudah seberapa jauh sih kita bergerak dari starting point kita. Sementara itu, dengan membuat sebuah planning dan to-do list yang jelas, kita bisa tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih perlu kita lakukan, dan apa yang menjadi prioritas kita.
Sehingga selain lebih terarah, kita juga bisa tahu seberapa besar improvement kita. Dan kita bisa tetap termotivasi dan percaya diri untuk berjalan menuju tujuan kita. Lalu masuk ke poin yang berikutnya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kita dan kita sudah mulai merencanakan planningnya, harus dipahami bahwa dalam prosesnya akan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Menurut Stephen Covey, 10% hal yang terjadi di hidup kita ada di luar kendali kita. Sementara 90% sisanya yang jauh lebih besar itu ada dalam kendali kita. Contohnya apa sih hal-hal yang ada di luar kendali kita? Misalnya, bagaimana orang lain memandang kita, atau kejadian seperti apa yang menimpa kita sehari-hari. Dan hal-hal yang gak bisa kita ubah seperti berapa jam yang kita miliki setiap harinya. Sementara itu, yang berada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Mindset kita, cara kita merespon terhadap suatu hal, pandangan kita, dan lain-lain. Satu hal yang saya sadari setelah sekian lama ini adalah saya dan mungkin beberapa dari kalian juga cenderung takut atau khawatir pada hal-hal yang sebenarnya simply out of our control, di luar kendali kita, yang bukan merupakan porsi kita. Contoh yang paling sederhana, ketika saya mendaftar untuk masuk suatu organisasi dan dikabarin, oh iya, minggu depan bakal ada interview ya. Saya udah panik dari hari itu juga. Dan dari sana, saya coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang bikin panik banget? Apakah proses interviewnya? Atau sebenarnya kalau digali lebih dalam lagi, ada hal-hal lain seperti ketakutan untuk gagal, takut tidak bisa menjawab pertanyaan interviewernya, atau takut kalah bersaing dengan kandidat-kandidat lainnya. Kadang-kadang ketika berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita merasa takut atau khawatir, kita merasa helpless, seperti kita tidak punya kendali. Padahal kita bisa mencoba untuk mengalihkan fokus atau pandangan kita. Coba ambil waktu sejenak dan tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan? Kita nggak akan bisa menebak secara pasti pertanyaan seperti apa yang diajukan interviewernya, dan kita nggak bisa mengatur atau mengendalikan bagaimana mereka menilai kita. Tapi, yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pakailah waktu kita sebaik mungkin untuk banyak berdoa, banyak berlatih, atau bahkan bisa bertanya ke orang-orang di sekitar kita. Kalau organisasi seperti ini, pertanyaan tuh kayak gimana sih biasanya? Atau kalau saya jawab kayak gini, udah cukup oke belum ya? Jadi, alihkanlah fokus kita dari apa yang tidak dalam kendali kita, menjadi apa yang ada dalam kendali kita. Dan memasuki poin yang terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang, walaupun kita sudah tahu apa tujuan kita dan kita sudah membuat planning yang sedemikian rupa, gak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal kita. Apa yang kita inginkan atau harapkan kadang-kadang gak terjadi. Sejak masuk SMA, saya selalu membayangkan bahwa saya akan kuliah di luar negeri, mengikuti jejak kakak saya yang kuliah di Jepang. Kalau tanya ke teman-teman terdekat saya, mereka mungkin tahu kalau saya tuh dari awal pengen banget kuliah di Jepang. Tetapi ternyata di tahun terakhir SMA, terjadi sebuah pandemi. Yang balik ke poin sebelumnya, tidak dalam kendali kita. Ini adalah masa yang sangat sulit untuk semua orang. Dan setelah berdiskusi dengan keluarga saya beberapa kali, diambil keputusan bahwa sepertinya lebih baik kalau nggak memaksakan diri untuk kuliah di luar negeri. Dan sebenarnya kalau dipikir sekarang, ya nggak apa-apa juga kalau nggak kuliah di luar negeri. Tapi karena itu berlawanan dengan apa yang saya harapkan dan saya inginkan, butuh waktu untuk menerimanya. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang berjalan di luar ekspektasi kita, berikanlah diri sendiri cukup waktu untuk menerima kenyataannya. Mungkin bagi beberapa orang hanya dibutuhkan 1-2 minggu, tapi buat orang lain dibutuhkan berbulan-bulan. Dan gak apa-apa juga kok, kita boleh menyesuaikan diri dan beradaptasi sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dan ingatkanlah ke diri sendiri bahwa kadang-kadang apa yang ada di depan kita, yang ada di masa depan, jauh lebih baik daripada apa yang perlu kita lepaskan atau kita korbankan. Jadi, itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana kita bisa belajar untuk berdamai dengan ketakutan kita akan masa depan.
mengetahui apa tujuan kita, fokus pada apa yang dalam kendali kita, dan beradaptasi ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan di atas semuanya, satu hal yang benar-benar saya ingin tekankan dan ingatkan ke teman-teman adalah ambillah waktu untuk beristirahat. Jangan pernah menyerah. Tapi, nggak ada salahnya kok kalau kita ambil sedikit waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka untuk lakukan. Karena nyatanya, walaupun mempersiapkan dan merancang masa depan adalah hal yang sangat penting, ada hal yang nggak kalah penting lainnya, yaitu untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki di masa kini dengan sebaik mungkin. Karena di antara tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan dalam hidup kita, ada kehidupan yang dapat kita nikmati. Lagi pula, masa depan bukan seperti ujian yang pilihannya hanya antara lulus atau gagal. Di masa depan, kita akan merasakan kegagalan, tapi juga kesuksesan. Kesulitan, tapi juga kebahagiaan. Masa depan adalah sebuah proses pembelajaran yang tiada hentinya, tapi jika kita memperbolehkannya, pengalaman-pengalaman itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat untuk kedepannya. Jadi, masa depan bukanlah sesuatu yang harus membuat kita merasa takut. Yuk, kita rencanakan masa depan sambil menikmati prosesnya. Untuk teman-teman semua, semangat dan good luck. Terima kasih.